Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anama alaina bin maliman wa islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini ditugaskan sebagai pembawa acara dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah qori dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ihsan dan Suciati. Yang selanjutnya adalah pemateri yang akan dijelaskan oleh Ajeng, Aris, dan Luiza. Selanjutnya kesimpulan yang dibacakan oleh Sabrina, dan terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Ihsan Arif. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marza bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmah dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Selanjutnya adalah pemateri yang akan dibacakan oleh Saudari Ajeng, Saudari Luiza, dan Saudara Aris. Kepada mereka, saya persilahkan. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan manusia. Meski sudah ada sejak beratus-ratus tahun, isi kandungan Al-Quran banyak menyimpan bukti-bukti saintifik yang ditemukan para ilmuwan beberapa abad setelah itu. Para ilmuwan ini banyak yang mengkorelasikan penemuan-penemuannya dengan Al-Quran. Banyak pula ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran ini menyimpan kunci berbagai pengetahuan yang mungkin akan terkuak pada kemudian hari. Salah satunya tentang fenomena dua air laut yang tidak menyatu atau bercampur dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena alam yang aneh di Selat Gibraltar ini telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada di abad ke-20 Masehi oleh ahli-ahli oceanografi. Para ilmuwan menjelaskan karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik dan Laut Tengah, maka ada fenomena yang menarik yang terjadi di sana. Kedua air laut bertemu, namun kedua jenis air tersebut tidak bercampur dan garis batasnya pun dapat terlihat jelas. Fenomena ini disebut halocline. Air laut dari lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, suhu air berbeda, kadar garam yang berbeda, dan kerapatan air yang berbeda. Laut Tengah memiliki suhu 11,5 derajat Celcius, salinitas lebih besar dari 36,5 per mil, dan kepadatan yang tinggi. Sedangkan Lautan Atlantik memiliki suhu 10 derajat Celcius, salinitas lebih kecil dari 36 per mil, dengan kerapatan lebih rendah dari Laut Tengah. Waktu kedua air bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dan masing-masing laut tidak berubah. Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan yang lebih tinggi ke kerapatan yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke arah barat.
atau menuju Samudra Atlantik. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Lautan Tengah. Dilihat dari warnanya, kedua air tersebut jelas berbeda. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru cerah, sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Jika dipikir secara logika, pasti akan bercampur. Nyatanya tidak bercampur. Kedua air laut itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bercampur agar karakteristik air melebur. Penguapan air yang di Laut Mediterania sangat besar, sedangkan air dari sungai yang bermuara di Laut Tengah berkurang sekali. Itulah sebabnya air Laut Atlantik mengalir deras ke air Laut Tengah. Sifat lautan ketika bertemu, menurut modern sains, tidak bisa bercampur satu sama lain. Hal ini telah dijelaskan oleh para ahli kelautan. Dikarenakan adanya perbedaan massa jenis dan tegangan permukaan mencegah kedua air tersebut bercampur satu sama lain, seolah ada dinding tipis yang memisahkan kedua air tersebut. Dalam buku Al-Quran versus Sains menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, seorang ahli oceanografi bernama Francis G. Coste pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil pengkajiannya terhadap fenomena alam tersebut. Kami mempelajari pernyataan peneliti tertentu tentang penghalang yang memisahkan lautan dan mengamati bahwa Laut Mediterania memiliki salinitas dan kerapatan yang berbeda, serta menjadi tempat hunian bagi flora dan fauna yang khas dari tempat itu, jelas Coste. Pihaknya meneliti air di Samudra Atlantik dan menemukan sifat yang sama sekali berbeda. Pihaknya meneliti air di Samudra Atlantik dan menemukan sifat yang sama sekali berbeda dengan Laut Tengah. Awalnya mereka mengira kedua laut yang bertemu di Selat Gibraltar mestinya menunjukkan sifat yang serupa dalam salinitas, kerapatan, dan sifat-sifat lainnya. Namun, kedua laut itu menunjukkan sifat berbeda. Walaupun keduanya berdampingan, hal tersebut sangat mengherankan. Sebuah tabir ajaib mencegah keduanya bercampur. Tabir serupa juga diamati di Bab Al-Mandab di Teluk Aden yang bertemu dengan Laut Merah. Tambahnya, fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan gaya fisika yang disebut dengan tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air laut laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Sabrina. Saudari Sabrina, saya persilakan. Dalam penjabaran bagian inti di atas, dijelaskan bahwa adanya fenomena air laut yang mengalirkan air yang asin dengan air yang hangat, berdampingan kemudian berkumpul menjadi satu. Dari kedua air tersebut tak mempengaruhi satu sama lain. Allah telah membatasi antara keduanya dengan batas yang telah diciptakannya dengan kekuatannya. Dua jenis air laut yang berbeda warna melambangkan pertemuan arus dua samudra, Mediterania dan Atlantik. Air di Samudra Atlantik berwarna biru muda, sedangkan air di Laut Mediterania yang berwarna biru, lebih gelap dan pekat. Garis demarkasi terlihat jelas karena kedua samudra tersebut memiliki karakteristik air yang sangat berbeda, baik dari segi suhu, salinitas, dan kerapatan air. Serta kedua perairan ini bertemu di Selat Gibraltar.
Gibraltar. Saat kedua perairan ini bertemu di Selat Gibraltar, sifat air di kedua laut tersebut tidak berubah. Dua air dari dua samudra tidak bercampur, kemudian berbentuk cair. Air laut Mediterania menembus di bawah Samudra Atlantik hingga kedalaman 1000 meter dan tidak berubah sifatnya. Baik, terima kasih atas semua materi yang telah dijelaskan. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk penutupan acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.